aja. Udah. Belum. Izin, Silakan. Kang Muhammad, Ruklah Harisun. Ya, panggil Iki aja Bang, panggil Iki aja. Oh Iki, ya, terima kasih kesempatannya. Saya Fadli, Elang. saya adik kelasnya Kang Ize. Izin bertanya, Kang Ismet, Ya. Dalam konteks tasawuf nih, kalau saya juga kemarin mendengarkan statement Kang Ismet ketika karyanya Prof. Setiawan gitu. Nah, ketika Kang Ismet melakukan proses hingga jadi karya Paksiman versi Kang Ismet, itu Kang Ismet melalui proses itu nggak merasakan atau Kang Ismet terjun ke area situ? Nah kan ini konsep yang kita bicarakan erat kaitannya dengan Cirebon, Kang. Betul. Terima kasih. Ya, terima kasih nih Turunan Keraton Cirebon nih, Kang Fadli ini. Elang Fadli. Elang Fadli. Oh iya, teman-teman di sini ada satu turunan dari Kerajaan Wijaya namanya Hendi Nansah. Nanti bisa bertanya juga ke beliau. Wah, ini lebih. Wah, ini keturunan bangsawan semua nih. Bangsawan semua ya. Saya juga kerajaan dulunya di Cianjur, Kerajaan Singa. Saya rajanya gitu. Raja Singa. Ya, Singanya menjawab pertanyaan. Ya, Singobarong tapi menjawab pertanyaan dari Kang Fadli tadi tentang ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu Islam, kebudayaan Islam yang khas dengan kondisi Nusantara. Dalam ilmu tasawuf itu ada 4 level ya. Ada beberapa yang bilangnya bahwa itu sebenarnya bukan level ya, itu sebenarnya flat aja sejajar gitu. Jadi bahwa itu adalah secara berbarengan, secara paralel gitu. Ada juga yang dialami secara serial gitu. Serial itu artinya bertahap dari syariat ya, dari level syariat lalu ke tarekat, hakikat, lalu yang paling tinggi adalah ma'rifat. Ma'rifat itu level paling tinggi ya, di semua kebudayaan juga sama, bahwa ketika manusia berfusi gitu ya, bersatu dengan sang Khalik, sang pencipta atau Tuhan dalam konteks ini, itu adalah level paling tinggi gitu. Makanya disebutnya naik gitu ya, munggah gitu. Moksa atau trans. Jadi naik dalam hal ini adalah menuju dari bawah ke atas gitu. Nah, ini tentunya tidak mudah gitu ya untuk mencapai level seperti itu. Adalah bukan hal yang bisa dilakukan secara instan. Mencapai level spiritual itu kan tingkatan spiritual itu pasti harus melalui level material gitu. Jadi tidak bisa menurut saya tidak bisa orang itu langsung tiba-tiba menjadi makrifat gitu. Dia harus mencapai dulu level dan harus selesai dulu di level syariat gitu ya. Hal-hal yang sifatnya materialistik. Nabi Muhammad SAW kalau dalam kebudayaan Islam, Rasulullah itu tidak tiba-tiba jadi Rasul gitu. Beliau jadi Rasul itu ya usianya mungkin sekitar 40-an gitu. Beliau kan mengalami hal-hal yang sifat manusiawi gitu. Hal-hal yang sifatnya sama kayak kita gitu. Sedih gitu ya. Pernah dicuekin, diculean gitu ya, di PHPI. Ya sama kayak kita gitu, level-level yang sifatnya materialistik gitu. Lalu ketika beliau gitu merenung di satu waktu gitu ya, dua hero itu, tercapailah jiwa atau transendensi dirinya itu gitu ya. Jadi sebelum transendensi diri kan sebenarnya ada aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah bagaimana si manusia itu bisa memahami dirinya sendiri dan bisa mengaktualisasikan potensinya terhadap makhluk lain gitu. Nah, lalu level berikutnya adalah transendensi diri. Transendensi diri adalah level ketika manusia sisi spiritualitasnya, lalu dia bisa sharing dari hasil itu untuk makhluk yang lain gitu. Sehingga bisa dikatakan sebagai perwakilan dari Tuhan sekaligus gitu. Makanya ada konsep
di kebudayaan kejawen ada konsep manunggaling kaula Gusti, bersatu sosok manusia sebagai materi gitu, dengan Gusti sebagai inti dari spiritualitas. Apakah saya alami itu dalam menciptakan karya? Saya susah menjawab ya, karena kalau saya jawab itu seperti hal saya sombong banget gitu ya, seolah-olah saya udah transenden gitu. Tapi kalau tidak, artinya saya juga tidak mungkin mencapai pemahaman tentang hal itu apabila saya tidak mempelajarinya atau tidak merasakannya gitu. Kalau saya boleh mengakui secara jujur, saya masih di level materi, saya masih di level syariat gitu. Saya masih ismet yang setiap hari masih memikirkan hal-hal yang sifatnya materialistik gitu ya. Jadi seperti saat ini saya kan masih mikirin buka puasa nanti pakai kolak atau apa ya gitu kan, itu masih materi gitu. Padahal harusnya kan saya tidak harus memikirkan hal itu gitu. Saya harus memikirkan dengan puasa ini saya mendapatkan apa gitu. Apa yang bisa saya raih dari kondisi saya mematikan rasa gitu ya, mematikan potensi hawa nafsu gitu. Sehingga nanti saya ke depannya itu bisa berbuat lebih baik gitu. Meskipun setahun sekali ya kita itu kan seperti di charger gitu, dicas gitu ya, kalau bahasa anak muda sekarang dicas, itu kan diri kita seperti dicas lahir dan batin sehingga kita refresh lagi di bulan Syawal nanti gitu. Nah, sebenarnya kan implementasinya yang penting. Kedepannya itu kita mau seperti apa gitu. Apakah masih seperti Ismet yang dulu sebelum Ramadan gitu, atau masih seperti Ismet yang lama? Harusnya kan seperti itu. Sehingga malam Lailatul Qadar itu kan tidak harus dicari. Malam Lailatul Qadar itu kan bukan hal yang harus dicari, tapi itu kan datang gitu, datang dengan sendirinya, datang dengan kesadaran pribadi gitu, dengan keselarasan antara alam semesta, saya sendiri dan Tuhan gitu. Nah itu sebenarnya kan inti dari pencapaian kualitas itu seperti itu. Karya-karya yang saya ciptakan, apakah berdasarkan dari pengalaman spiritualitas saya? Iya, betul gitu. Apa yang saya rasakan, hal-hal spiritualitas, itu lalu saya ejawantahkan gitu. Lalu saya ekspresikan menjadi sebuah karya seni gitu. Tanpa hal itu saya juga rada susah itu membayangkan gitu atau mengimajinasikan sosok-sosok seperti ini gitu. Yang tadi saya ungkapkan gitu. Apalagi kan itu berdasarkan teks gitu. Kayak tadi yang sosok Da'abatul Ardi, sosok yang akan muncul di hari kiamat, itu kan dalam bentuk teks, satu ayat suci gitu. Ayatnya pendek, bahwa nanti akan ada makhluk yang membinasakan manusia berdosa di hari kiamat, bernama Da'ab. Nah, cuman gitu aja. Lalu saya renungkan gitu, saya cari hadis-hadis yang mendukung ayat itu, saya cari keterangan-keterangan, nah ini sosoknya, lalu saya ilustrasikan. Gitu. Jadinya seperti ini. Kan bukan berarti nanti pas kiamat bakal ada makhluk ini, bukan. Tapi maksudnya bahwa makhluk ini adalah bentuk representasi pemahaman saya tentang hari kiamat gitu, atau hari akhir. Gitu aja mungkin Mas Elang ya, Elang Fadli yang bisa sampaikan. Jadi jawabannya tidak bisa langsung gitu ya, langsung hitam dan putih. Saya harus hati-hati ya untuk menjawab pertanyaan jebakan seperti itu gitu. Nuhun, Kang Chief. Ya sami-sami. Ini maksudnya sih ini relasinya ketemu sama salah satu sultan di Cirebon ketika beliau ingin merenovasi makam Sedatu Kafi. Konsepnya lebih mungkin ke tasawuf gitu ya. Dia mimpi, dia renungkan, kemudian diaplikasikan. Nah, si tukang nuripuh, ieu teh kumaha nyeuna, pokona mah kudu kieu, gitulah maksud saya gitu Kang Ismet. Tapi kan kalau Kang Ismet kan dihubungkan dengan konteks dunia pendidikan kan ada sketsanya dulu gitu kan, dari pikirkan kemudian tuangkan ke dalam sketsa, kemudian ada pengalaman visual di belakang, kemudian dibuat. Nah, kalau yang kemarin terjadi memang bikin saya juga bingung gitu. Saya coba mau mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan hasil mimpi, kemudian saya pikirkan, kemudian saya terjemahkan gitu. Gitu, Kang Ismet, terima kasih banyak. Ya, Cirebon itu Islam tasawufnya kuat ya, menurut saya. Ya. Jadi pasti berhubungan erat dengan sufisme ya, atau tasawuf, ilmu tasawuf.
Cirebon. Ya. Ya. Luar biasa. Ya, mungkin ada dari teman-teman lain yang mau menambahkan atau bertanya. Ya, silakan, sifatnya diskusi aja. Kan apa yang saya sampaikan belum tentu benar semua itu. Pasti silakan dilengkapi mungkin gitu ya. Atau Ya, mungkin ada yang penasaran kenapa tadi ada beberapa karya dari Pak Isni, ada yang terlalu vulgar yang menampilkan buah dada. Mungkin ada hal-hal itu pertanyaan iya, nggak saya apa-apa. sebenarnya. Tanya moderator ya, nggak apa-apa. Jadi buah dada Ya, itu mungkin, kan kita bahas buah dada aja gitu. Bulan puasa nggak apa-apa. ya, Oh, nggak apa apa-apa. Bang, untuk ilmu pengetahuan. Ya. Asal jangan lebih ya Bang. Ya, nggak apa-apa. Jadi kita melihat karya seperti ini ya, memang ini erotis ya. Menampilkan organ-organ genital yang harusnya ditutupi, lalu saya expose luar biasa ya sebagai bentuk gagasan gitu. Buah dada atau payudara di sini kan bukan organnya gitu, bukan organ tubuhnya yang saya utamakan, tapi bahwa materi gitu. Materi dalam tubuh manusia itu ya organ sebenarnya gitu. Salah satu organ yang bisa saya tonjolkan dalam hal ini adalah buah dada ya di sini ya, dalam kasus ini gitu. Ini kalau kita lihat karya ini, apa yang tersirat dalam pikiran kita pasti langsung ke buah dada ini. Itu menunjukkan bahwa materi atau sisi materi itu lebih menarik gitu masyarakat sekarang dibanding hal-hal yang sifatnya spiritual. Padahal kalau kita lihat tatonya, motif-motif tato atau bentuk wajahnya gitu, itu sebenarnya yang mau saya sampaikan dari sisi spiritual. Tapi seperti tadi kan langsung lihat buah dadanya gitu. Nah, itu sebenarnya artinya melihat sosok yang tadi juga Paksi Nagaliman yang kita lihat kan kegempalannya gitu, kegemukannya. Sementara sisi spiritualitasnya, sayapnya gitu, itu kan kecil ya. Bahkan tidak penting kehadirannya di situ gitu. Padahal itu inti utamanya yang ingin saya sampaikan gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam seni rupa vulgarisme, lalu hal-hal yang sifatnya wah ini saya ngomongin vulgar langsung adan keluar tanda-tanda itu. Sebenarnya tidak ada bukan muncul ketika ada norma. Norma itu muncul ketika ada koridor, batasan gitu. Batasan untuk memusnahkan sebuah konteks gitu. Nah, jadi ketika sifatnya membatasi itu kita hilangkan, nah itulah seni rupa sebenarnya. Seni rupa kan bukan dalam rangka membatasi, tapi justru membongkar batasan-batasan itu gitu. Ini memang rada susah ya dicerna oleh masyarakat awam gitu. Tapi sebenarnya seniman punya potensi untuk itu. Potensi membongkar batasan-batasan yang selama ini dilakukan oleh bidang lain. Masyarakat dengan pola pikir yang lain. Bukan berarti membongkar itu dalam arti mendekonstruksi ya. Tapi ini lebih ke konstruksi dengan versi lain gitu. Kalau dekonstruksi kan artinya kan menghancurkan gitu ya. Menghancurkan batasan-batasan yang ada. Kalau kita adalah memaknai kembali batasan itu gitu ya. Beda sedikit beda lah gitu. Sehingga tidak ada batasan antara vulgarisme tadi gitu ya dengan konsep estetik gitu. Buah dada atau payudara dalam konteks seni rupa murni gitu ya, atau dalam konteks seni rupa itu kan tidak lain dengan jempol tangan gitu. Bedanya apa sih sebenarnya? Itu kan cuman formula dari darah, otot, urat saraf, kulit, tulang gitu ya. Ya nggak ada tulang ya, payudara setahu saya. Tapi maksud saya bahwa itu adalah organ gitu, sama aja dengan organ yang lain gitu. Sehingga kita melihatnya sebagai organ aja gitu, bukan sebagai model gitu, bukan sebagai
organ genital gitu, organ yang tabu yang tidak boleh dipresentasikan. Gitu. Jadi bukan Instagram yang melarang mengekspos organ genital gitu. Jadi itu sebenarnya. Jadi bukan vulgarismenya atau erotismenya yang ditonjolkan, tapi sisi materinya dari yang diwakili oleh tubuh. Tubuh yang paling mewakili atau organ tubuh yang paling mewakili dari tubuh manusia menurut saya itu tadi. Makanya si karya seni tadi itu kan tidak ada gendernya. Jadi kalau lihat itu cewek apa cowok, tidak. Itu Mas Ali ya. Baik, luar biasa. Menarik. Moderator persilakan ke teman-teman lain dulu. Kalau saya bertanya juga terlalu banyak kan. Karena menarik yang perlu kita diskusikan dengan beliau, kebetulan beliau bersama kita. Mungkin dari teman-teman ada yang punya metodologi sendiri di kampung, mungkin bisa diserahkan ke beliau untuk menggambarkan. Silakan. Ya. Kamu cek ada? Tuh ada yang mau tanya tuh di chat room. Rotor bisa baca? Oke, saya bacakan dari saudara dari Alisha. Halo Pak, saya mau bertanya. Saya tinggal di era pramodern ini, namun saya senang sekali dengan mitologi. Bahkan beberapa kisah mitologi saya percaya karena memang saya suka dan pernah mengalaminya sendiri. Tapi apakah menurut bahkan tidak percaya sama sekali dapat diperkenalkan makhluk mitologi atau kisahnya tersebut lewat media lain seperti game, video, dan karya seni, dan lain-lain. Namun saya juga masih bingung karena tentu pandangan metodologi lain di Indonesia berbeda seperti yang menganggap kisah mitologi hanya cerita. Di Indonesia bahkan seperti Paksi Nagaliman adalah makhluk suci. Apakah karena kesucian satu makhluk mitologi akan menjadi masalah apabila mereka diperkenalkan melalui media lain tanpa mengangkat sifat religiusnya, namun hanya diperkenalkan sosoknya? Terima kasih. Dari Alisha. Ya, saya coba jawab ya. Poinnya mungkin sosok mitologi dengan sakralitasnya gitu diperkenalkan dengan media lain gitu. Justru menurut saya sih bentuk penyampaian atau publisitas dari sosok mitos harus menjadi tanggung jawab kita nih, orang-orang yang bergerak di bidang humaniora ya, hal-hal yang sifatnya sakral. Kita kan bukan masyarakat tradisi ya, tentu saja meskipun kita hidup di era modern, tapi kita masih terpengaruh sebenarnya oleh masyarakat tradisi. Tadi juga kan saya kasih contoh tentang poster musik rock bahkan ya, itu memakai sosok Paksi Nagaliman di posternya. Nanti di karakter game, desain gitu, ya boleh banget gitu. Justru itu. Sehingga orang nanti bertanya ini sosok apa gitu. Nah, disitulah kita punya potensi untuk menjelaskan sosok apa itu, lalu kita menceritakan atau menjabarkan tentang nilai-nilai filosofisnya dari sosok mitologis itu. Persis seperti apa yang saya lakukan hari ini gitu kepada teman-teman yang hadir. Mungkin di antara teman-teman tidak ada yang tahu Paksi Nagaliman gitu. Kalaupun ada yang tahu, mungkin tidak ada yang sampai detail apa itu nilai-nilai filosofis di balik Paksi Nagaliman gitu. Lalu berkewajiban untuk menyampaikannya dalam bentuk sosok Paksi Nagaliman yang utuh gitu ya, seperti masyarakat tradisi. Karena itu adalah wilayah masyarakat tradisi gitu. Saya adalah wilayah masyarakat kontemporer, sehingga saya harus melakukannya dengan koridor atau kaidah-kaidah seni rupa kontemporer atau seni rupa postmodern gitu. Dan itulah yang saya lakukan gitu. Ketika saya pamerkan di Jepang, Tokyo ya, di Kyoritsu Women University, apa gitu. Saya bilang itu sosok Paksi Nagaliman, apa itu? Lalu saya jelaskan apa itu sosok Paksi Nagaliman, sehingga mereka
Minimal satu universitas itu waktu yang hari itu hadir, jadi tahu bahwa di Indonesia itu ada kota namanya Cirebon, di situ ada Keraton Kanoman. Di Keraton Kanoman itu ada kereta kencana namanya Paksi Nagaliman, dan di situ adalah sosok Paksi Nagaliman yang terdiri dari Paksi, Naga, dan Liman. Dan dijelaskan bahwa itu memiliki nilai filosofis tentang triloka atau tiga dunia. Lalu dijelaskan lagi bahwa itu adalah yang diajarkan oleh masyarakat keraton terhadap masyarakat Cirebon. Nah, itu kan semakin mengayakkan wawasan masyarakat global gitu ya. Nanti saya pameran di tempat lain lagi ya seperti itu lagi gitu. Terus gitu ya. Sehingga nanti Paksi Nagaliman menjadi sosok yang populer ya, imaji populer dan masuk ke buku ini. Buku yang saya pegang ini. Ini adalah buku mitologi dunia tebal. Tidak ada Paksi Nagaliman. Di sini tidak ada Paksi Naga Jalmi, Naga Paksi Singabaro nggak ada di sini. Ini cuma ada Garuda di sini. Kalamakara, lalu tadi Kinara-Kinari, tidak ada di buku ini. Padahal kan kita paling kaya gitu di apa namanya di Nusantara itu sosok mitos, imaji mitos itu paling banyak gitu, ribuan. Nanti di Ternate silahkan digali oleh teman-teman, pasti banyak gitu. Pasti banyak banget sosok mitos itu. Cuman belum diekspos aja karena tidak ada yang mengeksposnya. Nah, mudah-mudahan dengan diskusi ini, setelah ini kan nanti Mas moderator mengekspos gitu ya, Mas Bucek Nomad mengekspos gitu, tentang hal-hal yang sifatnya mitologis sehingga masyarakat tahu gitu. Kalau masyarakat udah tahu kan, sehingga mitologi itu bukan lagi menjadi hal yang sifatnya remeh-temeh gitu. Tapi itu merupakan hasanah yang adiluhung gitu. Kekayaan Nusantara yang luhur gitu, yang bernilai tinggi gitu. Sehingga kita patut melestarikannya gitu. Kita patut membanggakannya di mata dunia gitu. Ya ini harusnya hadir ya Menteri Kebudayaan gitu sehingga mereka tahu gitu bangsa bahwa negara juga harus berperan penting gitu dalam hal ini. Cocok. Ya, tapi Mas Menterinya mungkin lagi sibuk ya, nyiapin buka puasa. Lagi ngabuburit. Ya gitu mungkin Alisa ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya, baik, luar biasa sekali. Gimana Lisa? Wah, terima kasih Pak Ismet. Ya, Lisa terima kasih sudah bertanya. Mungkin juga ada teman-teman lain yang mau bertanya. Wah. Siap. Wah, ini ada penggemar diam ya, penggemar apa namanya? Di Pak Is. Baik, kita ada yang bertanya? Kalau tidak ada Iki yang bertanya ini. Oh, moderatornya senang. Mungkin sebelum teman-teman lain bertanya atau sedang menyusun pertanyaan mungkin ya, seperti kuliah. Jadi kira-kira selain makhluk-makhluk ya, kalau metodologi yang ada di Indonesia, kira-kira Pak Ismi juga menggambarkan makhluk-makhluk lain nggak? Makhluk-makhluk mitos saya seperti terus makhluk-makhluk yang mungkin bukan hewan gitu. Karena makhluk mitologi bukan hewan itu banyak begitu di Indonesia. Kira-kira Pak ada punya gambaran atau lukisan tentang itu? Oh iya. Ya, makasih. Jadi itu masalah passion aja, masalah ketertarikan terhadap satu konteks ya. Satu pergumulan tertentu gitu. Jadi saya tadi saya udah jelaskan berbagai jenis mitos ya, ada yang lewat oral, lewat verbal gitu, ada yang lewat tekstual, yang ada juga yang lewat visual gitu. Yang lewat visual itu juga bermacam-macam, dari tokoh pewayangan, ada yang tokoh monster gitu ya, ada yang legenda, dan yang terakhir adalah tokoh hibrid gitu ya, atau sosok hibrid. Ini yang menarik perhatian saya gitu dari dulu. Sosok hibrid adalah sosok yang menurut saya sangat eksotis gitu. Kalau kita lihat dinosaurus, imaji-imaji dinosaurus itu kan itu untuk konteks sekarang kan seperti sosok hibrid ya.
ada kadal gitu, tapi bersayap misalnya gitu. Lalu ada apa namanya mamalia tapi bertelur segala macam. Jadi sosok-sosok hibrid itu jangan-jangan memang ada gitu di masa lalu. Kita menganggapnya mitos gitu. Contohnya adalah dinosaurus. Nah, hal-hal itu menarik perhatian saya. Dulu saya juga tertarik dengan sosok-sosok prabangsa ya. Makhluk prabangsa adalah makhluk monster yang sifatnya menakutkan gitu. Seperti iblis gitu ya, setan, genderuwo misalnya kayak gitu-gitu, atau makhluk-makhluk vampir gitu. Itu juga dulu saya tertarik. Tapi sekarang saya lebih tertarik terhadap makhluk-makhluk hibrid gitu, makhluk-makhluk yang ganjil gitu ya, makhluk bizar. Ini menarik perhatian saya gitu. Menurut saya sih ini sangat eksotis gitu. Jadi kalau kita lihat artefak-artefak Nusantara yang tadi sampaikan di slide gitu, sosok Kalamekara itu kan keren banget gitu. Lalu sosok Paksina Galiman, wah kok bisa gitu, masyarakat lampau, masyarakat zaman dulu, 14 bayangin, udah punya pikiran bahwa sosok seperti ini nih yang harus menjadi simbol masyarakat kita misalnya. Itu kan keren banget gitu. Maksud saya bagaimana mereka gitu ya di era itu gitu ya, abad 14 udah punya pola pikir natif seperti itu gitu yang sangat hebat menurut saya. Jadi kita masyarakat sekarang jangan kalah harusnya gitu ya, karena kita udah memiliki banyak referensi dibanding mereka yang artinya itu menantang saya. Itu menantang saya konteks itu gitu. Bahwa masyarakat masa lalu bisa menciptakan hebat itu. Saya yang hidup di masa ini harusnya lebih hebat lagi karena kita udah terlalu banyak referensi gitu. Masyarakat lama kan itu murni berdasarkan bayang. Bahkan kalau saya dengar cerita dari apa namanya dari Patih ya yang waktu itu saya wawancara Pangeran Abdullah itu memang berasal dari mimpi Paksina Galiman itu leluhur yang bermimpi ya ada sosok yang terbang gitu mukanya seperti gajah gitu berbelalai tapi ada tanduknya gitu baru punya cakar seperti singa gitu wah ini diceritakan lah gitu ya kalau nggak salah nanti diralat aja sama Elang masih ada Elang Cirebon ini Mas Elang. nah itu Sunan Gunung Jati ya waktu itu. Lalu diciptakanlah Paksina Galiman yang kita kenal sekarang di keraton itu gitu. Memang itu berasal dari imajinasi itu sepenuhnya gitu. Jadi sebenarnya saya tertarik seluruh maksudnya kenapa saya tidak melukis Malin Kundang gitu ya atau apa itu teh Nyi Roro Kidul segala macam yang wujudnya manusia gitu. Saya kurang tertarik aja gitu. Tapi saya lebih tertarik terhadap sosok-sosok hibrid. Dan itu menjadi interest saya sejak dulu gitu. Istilahnya grotes ya dalam bahasa seni rupa itu grotes itu adalah makhluk kejadian yang gabungan antara tumbuhan, hewan dan manusia. Grotes. Ya gitu aja mungkin Mas Ali. Mas Iki. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Ternyata memang kalau dilihat-lihat juga makhluk hibrid ini atau makhluk jadi-jadi ini juga jarang sih Bang. Ya kalau kita tahu apa namanya tadi makhluk-makhluk atau kereta kencana itu nanti pas upacara kemerdekaan oh ternyata ini dulu. Baru saat itu baru kita tahu bahwa makhluk-makhluk mitologi itu ada saat itu satu upacara. Tapi kalau bahasanya keseharian atau mungkin ada film begitu, film apa begitu, film besar ya atau apa namanya, membuatkan film juga menarik sebenarnya Pak. Sangat menarik. Kira-kira kalau ini Iki aja yang bertanya. Iki bertanya lagi, ada dari teman-teman dulu yang mau bertanya? Dari teman-teman mahasiswa ada mungkin? Sini ada Ibu Huda, ada mungkin Ibu? Ada Kiara? Atau Kak Feren?
Ayo silakan mahasiswa. Ada yang mau nanya? nanya? Mahasiswa kelas Art and Mythology. Kita punya kelas namanya Art and Mythology di Seni Rupa Murni Maranatha itu. Nah, itu kita mengajarkan korelasi antara mitologi dan seni rupa. Gitu. Ini mata kuliah yang cuma kita yang punya ya. Luar biasa. Ya. Jadi anak-anak Ternate nanti kalau ada yang mau kuliah ke Seni Rupa Murni, ketemu sama saya di mata kuliah itu. Iya sih, kayaknya metodologi kita juga kalau yang terkenal di Ternate itu burung kepala dua. Nah, itu kan keren tuh. Nanti Mas Iki bikin karya seni dengan itu gitu. Kan Ini asik nih, saya masuk dikit bisa Kak? Iki. silakan. Siap. Nanti Silakan, berikutnya Dimas tuh kayaknya udah mau nanya. Ya, menarik nih ya sekalian ada info yang menarik Iki terkait dengan jurusan atau mata kuliah Pak, Art and Mythology. Art mitologi itu mata kuliah di Seni Rupa Murni. Jadi kita Seni Rupa Murninya berbeda dengan universitas lain. Kita lebih ke visual entrepreneur. Visual entrepreneur itu artinya menggabungkan antara seni visual atau seni rupa dengan kewirausahaan. Nah, dari situ banyak yang dibutuhkan, salah satunya adalah mata kuliah keilmuan. Ya ini Iki menurut saya sekaligus info juga ya buat kawan-kawan mungkin yang mau mengkaji itu Pak ya, dan bisa kuliah juga di Maranatha gitu. Karena gini Pak, bisa kuliah kita tidak membatasi usia ya. Jadi kalau ada yang Oke. Ya. Berikutnya adalah saya mau coba merespon soal mitologi yang dipaparkan oleh Pak Ismet tadi. Menarik sekali dari mungkin Iki ini ada yang bertanya tuh sebelum keluar. Bisa dibacakan di chat. Soalnya katanya katanya mau izin keluar. Izin bertanya tuh. Tapi mau ini mungkin bisa dibacakan dulu Iki. Ya, saya izin bertanya Pak. Siap Kadi. Oke, ini dari Sophia Himatul. Saya izin bertanya Pak, jika boleh memilih, lebih efektif manakah upaya untuk melestarikan mitologi Nusantara dengan atau dengan memperkenalkannya dari mulut ke mulut Pak, terutama untuk kaum milenial. Terima kasih banyak sebelumnya. Iya. Oke. Sophia ya. Saya membayangkan dari mulut ke mulut tadi, wah gimana mulut ke mulut, vulgar lagi nanti. Maksudnya mungkin secara ini ya, diceritakan gitu. Iya. Kalau mulut ke mulut kan kesannya gitu, mulut dengan mulut beradu. Nggak usah dibayangin terlalu hebat ya Mas Iki ya. Anak milenial ya, anak-anak milenial. Anak-anak milenial itu saya yakin ya berbeda dengan masyarakat waktu saat saya ABG gitu. Saya tuh ABG tahun 90-an awal ya. Anak 90-an awal itu masih seneng tuh dengar cerita gitu ya. Orang tua. Anak sekarang kayaknya enggak tuh. Saya lihat anak saya itu kalau saya cerita mereka lama gitu ya. Tapi kalau lihat film, lihat komik gitu, lihat ilustrasi atau lihat video klip gitu lah, atau lihat game ilustrasinya itu mereka cepat nangkep. Jadi mungkin strategi untuk anak-anak milenial memang upaya untuk melestarikannya lewat mulut ke mulut itu rada susah gitu. Ini pandangan saya aja ya. Tapi ketika mengilustrasikan kayak tadi ya, misalnya menjadi satu karakter desain figur misalnya gitu atau apa? Model action figure itu model yang buat karakter di film-film itu kan menarik buat mereka gitu, atau menjadi karakter kartun animasi misalnya, itu lebih menarik pasti buat anak-anak milenial menceritakan hal itu dengan cara
dengan konteks visual gitu, memvisualisasikannya dalam animasi, stilasi, kartun atau karakter-karakter game itu menurut saya sih itu lebih efektif buat mereka gitu. Jadi sosok Paksi Nagaliman misalnya tadi saya buat menjadi satu karakter di game tertentu gitu, dan gamenya itu viral misalnya gitu, nah itu kan pasti dengan cepat populer dibanding dari mulut ke mulut, karena dengar cerita itu membosankan menurut saya sih. Beda dengan teman-teman seangkatan saya mungkin ya tahun 80-an, tahun 90-an, apalagi tahun 70-an ke belakang gitu. Itu pasti mereka kan budayanya budaya mendengar gitu. Budaya mendengar. Kita indera penglihatan dan imajinasi sisanya gitu. Kita cuma membaca dan mengimajinasikan gitu. Anak-anak sekarang novelnya harus gitu. Apa itu namanya? Saya lupa. Novel yang ada ilustrasinya. Komik lebih menyenangkan misalnya gitu ya. Film apalagi gitu. Jadi berbeda zamannya gitu. Karena budaya pandang dengar kalau sekarang gitu. Bukan cuma mendengar tapi harus memandang. Sehingga imajinasinya itu sedikit gitu ya porsinya gitu. Karena udah tidak ada yang bisa diimajinasikan lagi. Semua sudah terpampang di depan mata gitu. Itu aja mungkin jawaban dari saya. Ya Allah. Itu tadi tuh Dimas mau bertanya tuh katanya. Iya Pak, ya. Mas Iki. Silakan Dimas. Ya, selamat sore Pak, selamat sore semuanya. Jadi gini, mungkin saya lebih ke merespon Pak dengan tadi yang sudah dijelaskan sama Bapak tentang mungkin pola pikir ya, disebutnya pola pikir yang di abad 14 itu. Mungkin kalau untuk sekarang gitu situasinya mungkin bisa dibilang kalau orang dulu lebih percaya mitologi, tapi orang sekarang lebih mempercayai adanya UFO gitu kan, sama-sama aja sebenarnya. UFO juga belum tentu kebenarannya gitu kan. Tapi orang-orang modern kan mempercayai itu. Dan saya juga melihat yang disampaikan oleh Bapak tadi, kemudian saya terpikir bahwa pada abad itu di abad 14, dari mana munculnya pola pikir tersebut gitu. Tapi dari situ saya meyakini bahwa kalau segala sesuatu itu pasti ada yang menginspirasi gitu. Jadi contoh misalkan saya menggambar sosok Pegasus gitu. Ya karena saya sudah terinspirasi sebelumnya gitu, ataupun misalkan saya membuat sosok mitologi yang berbeda gitu. Misalkan saya membuat Medusa dengan versi diberikan lagi, misalkan kepalanya rambutnya ular tapi badannya bukan ular lagi tapi kuda gitu kan. Karena ada inspirasi. Nah, kalau orang-orang zaman dulu dari mana coba? Kalau misalkan ditambah dengan imaji-imaji tersebut itu memiliki filosofi yang bermakna gitu, punya misalkan Zeus jadi sebagai seorang dewa petir gitu kan, atau enggak misalkan yang Medusa punya mata gorgon, setiap yang melihat matanya langsung jadi batu gitu kan. Nah itu kan pasti punya nilai-nilai filosofis gitu. Nah kalau misalkan saya sekarang misalkan membuat suatu contoh ilustrasi, membuat merekayasa, misalkan membuat suatu hewan mitologi, misalkan seekor ayam berkepala buaya. Nah itu buat apa? Nggak ada ininya gitu Pak, nggak ada nilai-nilai filosofinya. Nah saya jadi dari mana begitu mereka terpikirkan hal itu sehingga terciptalah suatu filosofi, dan ini turun temurun sampai sekarang, bahkan ke era modern ini sampai dipercaya sampai sekarang gitu Pak. Nah mungkin itu Pak. Ya. Cukup. Mungkin tadi sebenarnya saya sudah jelaskan ya bahwa masyarakat masyarakat lama gitu. Waduh, ada background gini. Enggak. Diskusi itu juga ya. Ini kalau hidup di kompleks kayak gini ya teman.
teman-teman. Ini juga mitos nih. Kalau enggak keras-kerasan aja gitu. Ya. Nggak apa-apa, Pak. Jadi nggak apa-apa ya terus. Nggak apa-apa. Jadi lanjut aja, Pak. Kenapa? Padahal referensinya kurang gitu ya. Nah itu yang saya kagumi justru Dimas. Sehingga kekaguman itu memotivasi saya untuk menciptakan hal-hal yang lebih hebat dari mereka. Gitu. Meskipun tidak akan mungkin saya bisa mengejarnya. Gitu. Artinya adalah kalau saya sekarang referensinya lebih banyak, ya kata Dimas tadi, harusnya kan lebih edan lagi bikin namanya karakter, figur gitu ya, atau sosok itu tadi. Sehingga tidak ada alasan lagi kita untuk tidak mau melestarikan budaya bangsa tadi. Jadi relevan dengan pernyataan saya tadi bahwa sebenarnya harusnya masyarakat sekarang di era postmodern, di era kontemporer, lebih hebat lagi bikin imaji-imaji itu. Nah, tentang nilai filosofi, bagaimana itu bisa timbul gitu. Kalau Dimas menciptakan buaya digabungkan dengan ayam misalnya gitu, jadi buaya ayam gitu, atau ayam buaya misalnya gitu ya. Nah itu, tapi saya tidak punya nilai filosofinya. Nah sebenarnya bukan seperti itu mekanismenya. Nilai filosofi itu justru yang terciptakan duluan gitu. Nilai-nilai itu kan tercipta duluan. Lalu bagaimana cara menyampaikan nilai-nilai itu? Salah satunya adalah dengan cara membuat imaji mitos gitu kan. Jadi tidak mundur polanya, tapi maju, progresif. Gitu. Ini ada nilai-nilai filosofi nih yang harus kita lestarikan, yang kita harus ajarkan turun-temurun ke masyarakat. Gitu. Gimana caranya? Ya salah satunya dengan syair, dengan tulisan, lalu salah satunya adalah dengan menampilkan imaji mitos, gitu ya, imaji mitos. Nah, bagaimana cara menyampaikan imaji mitos ini? Nah, itu justru kecerdasannya itu di situ justru. Saya menyampaikan tentang pentingnya 3 dunia dalam kehidupan, bahwa ada dunia alam bawah sadar, ada dunia atas. Bagaimana cara menyampaikan? Oh, kita harus pakai simbol. Apa simbolnya? Simbol dunia bawah apa ya gitu. Tapi harus ada kaitannya dengan negeri yang berpengaruh terhadap kita gitu, kata orang-orang Cirebon dulu ya. Lalu diambillah sosok naga, karena naga itu adalah simbol atau ikon dari Tiongkok gitu ya. Lalu untuk dunia tengah dari mana nih? Dari Hindu ngambilnya. Ikon Hindu atau kebudayaan Hinduisme apa dong? India gitu. Gajah. Ambillah gajah. Kenapa tidak ngambil Tarwelu misalnya gitu? Atau Keyup? Nah, kayak itu tidak relevan karena tidak ikonik gitu. Tapi kalau gajah kan sangat ikonik. Lalu dari Islam apa nih? Gitu. Kebudayaan yang pernah Cirebon waktu itu. Lalu karena tadi hubungan dengan tasawuf ya, tentang transendensi diri, dikaitkanlah dengan sosok buruk. Buruk itu kendaraan Rasulullah ya, yang imajinya itu adalah cahaya. Di kebudayaan Persia kalau nggak salah itu diidentikan dengan sosok bidadari berbadan kuda dan memiliki sayap. Tapi yang diambil adalah sayapnya. Gitu. Nah, lalu bagaimana ini udah ada nih naga, paksi, liman, udah ada nih. Gimana cara menggabungkannya? Ini juga kejeniusan berikutnya gitu. Menggabungkan 3 sosok itu menjadi sosok satu yang utuh gitu kan kejeniusan berikutnya gitu. Belum nanti setelah terjadi sosok paksi naga liman itu misalkan dalam bentuk gambar atau sketsa. Nah, sekarang dalam bentuk kereta kencana kan. Itu lebih gila lagi jeniusnya gitu. Karena kereta kencana konteksnya adalah kendaraan. Itu harus bisa dinaikin, ditunggangi, harus tahan lama, terbuat sangat kokoh dan lain sebagainya gitu. Itu harus ada pola pikir mekanik gitu di situ. Itu kejeniusan berikutnya gitu. Artinya pasti secara bertahap gitu. Jadi tidak sekaligus langsung bikin ini gitu kayak sekarang yang enggak. Persis seperti yang dilakukan oleh Nyoman Nuarte, Bapak Nyoman bikin patung Garuda Wisnu Kencana kan tidak ujug-ujug gitu. Sketsanya berapa ratus itu. Berapa studi, berapa waktu yang beliau gunakan untuk menciptakan karya sehebat itu. Kan tidak mungkin. Itu waktu saya masih kuliah,
awal pembuatannya itu ya, tahun 90-an awal gitu. Itu baru beresnya kemarin kan. Berapa tahun itu? Ya ini lepas dari bahwa di situ ada pemerintah provinsi yang berganti-ganti sehingga proyeknya tertunda segala macam. Tapi bahwa itu adalah dilakukan secara bertahap dan lama, itu iya gitu. Tidak mungkin dilakukan dalam 1 tahun gitu ya, 2 tahun, itu lama bertahun. Dan itu juga masih sekarang sampai menuai kontroversi ya, bahwa ada orang yang tidak suka, tidak senang dengan dengan visualisasi itu adalah tahapan berikutnya pasca kreasi yang harus diterima seniman ya, sebagai konsekuensi bahwa nanti akan ada kritikan gitu, akan ada evaluasi, akan ada apresiasi, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah, seperti itulah kondisi seniman. Jadi rumit jadi seniman itu ya, tidak semudah yang orang bayangkan. Pokoknya asal gondrong, kumel, kucel, bisa menggambar, udah jadi seniman. Yang nggak bisa kayak gitu. Kita punya fase-fase yang harus kita lalui gitu secara dewasa. Gitu. Itu semua diajarkan di Seni Rupa Murni Maranatha ya, dengan khawatir. Jadi nanti teman-teman dari Ternate ada yang mau kuliah di Maranatha tanpa batasan usia, silakan Mas Farhan di situ ya, ada Ibu Belinda, Bu Erika, ada Kiara, itu ada teman-teman saya di sini. Ada Sofia tadi, Alisa, ada Ibu Elizabeth gitu. Ya silakan. Kayaknya ada pertanyaan berikutnya tuh di Pak. Ya sama Dimas. Oke, ini dari Ibu Huda. Apakah ada dampak yang signifikan untuk perkembangan dunia art atau desain akibat berkurangnya daya imajinasi atau imajinasi mendengar, atau ada pergeseran daya imajinasi pada art atau desain di dalam bentuk lain? Bagaimana mendorong atau menumbuhkan daya imajinasi yang sudah berkurang dari kaum milenial ini? Ya, sebelum jawab saya ini ada izin lip katanya teman saya SD nih, Pak Ari. Hatur nuhun Pak Ari, selamat beraktivitas kembali. Ya, menjawab pertanyaan Ibu Huda ya, Mbak Huda. Betul, itu ada dekadensi ya, ada penurunan gitu dari daya imajinasi terutama di generasi sekarang gitu. Karena apa yang disajikan itu sangat utuh gitu yang di depan mata gitu, sehingga daya imajinasi itu menjadi berkurang. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Memang ini harus dilakukan stimuli-stimuli ya, harus dilakukan rangsangan-rangsangan. Contohnya adalah ya dengan seni rupa ini. Seni rupa memiliki potensi untuk merangsang ada sekelompok murid gitu ya, konteksnya murid aja ya, entah mahasiswa atau murid sekolah menengah, diberikan soal aja. Misalkan coba kalian gabungkan antara makhluk tadi ya, contohnya nih biar masih hangat. Ada burung, ada gajah, lalu ada makhluk satu lagi naga. Silahkan kalian bayangkan mereka bertiga ini kawin gitu ya, menghasilkan satu keturunan makhluk yang ada bagian burungnya, ada bagian naganya, ada bagian gajahnya. Bagaimana sosok makhluk ini gitu ketika dia hidup atau lahir ke dunia misalnya gitu. Nah, di situ nanti si anak-anak murid akan berimajinasi, akan dipaksa untuk berimajinasi, akan terstimuli, terangsang untuk berimajinasi, lalu mulai menciptakan karakter itu gitu. Nah, proses penciptaannya inilah yang disebut kreativitas gitu. Sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada dan hadir di hadapan mata. Nah, itu memang harus distimuli, harus dilakukan stimuli-stimuli karena memang berbeda generasinya dengan saya. Saya dulu biasa baca novel, baca buku cerita ya, buku cerita yang minim ilustrasi gitu, karakternya gitu. Sebenarnya Alkitab, kitab suci itu kan tulisan ya isinya, tekstual gitu. Lalu bagaimana cara membuat iman kita bertambah? Lalu dibuatlah ilustrasi. Itu yang dilakukan oleh kebudayaan Katolik. Sehingga Katolik itu menghias gerejanya gitu ya dengan Bible. Itu yang dilakukan oleh kebudayaan Hinduisme, menghias segala sesuatu
sesuatu yang hubungan dengan religi, patung, lukisan, relief, dalam rangka untuk menambah keimanan itu. Gitu. Islam memang melarang hal itu ya, termasuk kebudayaan Kristiani, Protestan itu juga melarang. Makanya kebudayaan ini Islam termasuk Kristen itu disebut kebudayaan yang ikonoklastes gitu. Ikonoklastes adalah yang menolak ikon-ikon atau gambar-gambar atau imaji-imaji. Sementara Katolik itu Hinduisme, Buddhisme, Konfusius gitu. Itu membuka akses untuk membuat ikonografi, makanya disebut ikonopiles. Ikonopiles itu adalah kebudayaan yang bisa membuka selebar-lebarnya ilustrasi atau visualisasi dari konteks dari sebuah teks gitu. Itu yang saya tahu ya. Jadi menambah nilai keimanan, memperkuat keimanan seperti itu. Awalnya kan sama seperti itu. Bible, Al-Quran atau kitab apapun ya isinya ya tulisan berdasarkan wahyu kalau agama Samawi ya. Kan didengar gitu lewat leadernya gitu. Kalau misalkan saya karena orang Muslim di kebudayaan Islam, Muhammad Rasulullah itu mendengarkan wahyu melalui perantara, bukan langsung dari Tuhan tapi melalui perantara malaikat Jibril ya. Nah Jibril inilah yang menyampaikan wahyu lewat indranya Muhammad, lalu Muhammad share, membagikannya terhadap murid-muridnya. Ya, murid-muridnya yang mencatat itu yang di kulit unta, di daun kurma segala macam gitu ya, di kulit pohon segala macam. Lalu ini dibuat itu disusul file demi file itu dan dibundel dan jadilah Al-Quran yang kita lihat sekarang gitu. Itu isinya tulisan, belum dalam konteks visualisasi gitu. Gitu kan ya. Nah, saya kan nggak boleh dalam Islam itu memvisualisasikan teks Al-Quran gitu. Tapi adalah seorang seni rupa gitu. Dan kebetulan saya Muslim ya, saya ambil satu ayat. Contohnya adalah tadi yang tentang dabah batul ardi dari Al-Quran itu. Sosok makhluk yang nanti akan muncul di hari kiamat, ya saya tampilkan aja. Kenapa, apa salahnya gitu. Kan toh belum tentu itu juga yang hadir sebenarnya kan gitu. Seniman punya kelulusan itu sih. Bagusnya itu di situ ya, jadi seniman itu. Kita punya kebebasan untuk mengilustrasikan, mengekspresikan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan gitu. Nah, ini sosok dabah versi saya kan. Kan belum tentu seperti ini nanti. Kalau mau melihat sosok aslinya tunggu aja kiamat nanti gitu. Silahkan akurkan gitu. Bener nggak gitu. Ya, gitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan Ibu Huda ya atau Mbak Huda. Ya, ada baik, pertanyaan lain? Terima kasih juga Ibu. Nah, ini ada Oppo bertanya. Mau bertanya katanya tuh. Untuk teman-teman atau Pak Ibu yang mau bertanya, open mic saja. Atau sama-sama Mbak Huda, makasih. Ya. Nah, ini ada yang nih. Oppo. Open video dong dan open mic biar kita saling kenal. Oh, ya silakan Kang Iman ini yang mau tanya. Silakan. Jadi untuk menyikapi permasalahan mitos terus imaji-imaji yang ada di kita ataupun di seluruh dunia, menurut pendapat saya Pak, sebuah bahasa orang-orang terdahulu mau membahasakan sesuatu yang lebih universal menurut saya. Seperti contoh di kita ada Ratu Pantai Selatan, terus di Yunani ada siapa gitu yang sama dia itu penguasa lautan gitu. Dan masalah itu semua. Jadi ada
hal yang harus kita bedah gitu, yaitu tentang kebenaran dari hal tersebut, dan itu pun tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang kebenaran saja gitu. Di sini ada sudut pandang logika, ada sudut pandang ilmiah, ada sudut pandang hukum, ada sudut pandang umum, dan ada sudut pandang pribadi. Jadi kita harus benar-benar bisa membedah kebenaran itu gitu. Seperti di Indonesia ini sangat-sangat membingungkan. Kejadian kemarin itu bisa dicek di YouTube, bahwa ketika Gunung Merapi meletus di Jogja, kalangan arkeolog dari Bandung juga, dari Turanggaceta juga, mereka pergi ke sana dan mengecek bahwa leburan letusan Gunung Merapi itu kadar garamnya tinggi. Dan arkeolog kita pun sangat kebingungan, karena yang turun ke bawah itu bukannya dari perut bumi, tapi dari pesisir pantai, yang akhirnya membuat suatu strategi membuat batu-batu yang dicat berwarna-warni itu disusun di sepanjang pantai ke selatan. Dan benar saja ketika meletus, si batu-batu tadi yang di pantai itu ada keluar dari Gunung Merapi. Itu fakta, dan itu pun ada di YouTube, silahkan dicek. Nah, jadi akhirnya ketika hal-hal yang di luar nalar itu terjadi di kita gitu, itu semakin menguatkan hal-hal tentang mistis di wilayah di negara kita, Pak. Terus dari anak-anak juga gitu. Seperti apa, banyak hal-hal yang terjadi di zaman dulu, bahwa itu sebuah teknologi. Seperti satu contoh di Perang Mahabharata, Perang Mahabharata yang ada di Kurukshetra. Setelah dicek oleh para kalangan arkeolog, di sana masih hangat radiasi nuklir. Dan ternyata nyambung juga sama cerita yang ada di Mahabharata, bahwa pada waktu itu ada senjata pemusnah massal yang keluar, yaitu senjata konta yang diarahkan ke Gatot-Kaca. Dan ternyata setelah dicek di sana emang ada radiasi nuklir. Terus ada yang disebut baterai Baghdad di Irak, dan itu pun umurnya ya sebelum Masehi mungkin kan. Nah, di sisi lain gitu kan, orang-orang tua kita dulu leluhur membuat bagaimana menyampaikan semua itu gitu dengan bentuk-bentuk imaji ataupun dengan bentuk-bentuk ritual adat gitu. Seperti di Sunda ada yang namanya sesajen. Sesajen itu ya sebuah bahasa, sebuah cerita yang universal gitu, agar semua orang di belahan bumi bisa mengerti dan sama gitu. Kalau di Sunda garam itu asin, ya pasti orang Eropa juga menganggap garam itu asin. Nah, itu sebuah bahasa yang emang harus kita pahami, yang harus kita bedah apa filosofi di dalamnya. Seperti sesajen itu enggak sah kalau seandainya tidak ada kelapa misalnya. Kalapa itu artinya kala itu waktu, pa itu artinya ruang. Jadi menceritakan ruang dan waktu. Jadi banyak hal-hal yang apa ya, yang benar-benar misteri gitu, yang seolah-olah menunggu kita bedah, menunggu kita ungkap. Kita pun di zaman modern ini tidak bisa gitu menyatakan itu benar dalam satu sudut pandang. Mungkin itu, Pak. Ya, terima kasih Kang Iman. Masukan ya, berarti masukannya gitu. Bagaimana kecerdasan manusia lampau itu, orang-orang yang hidup di masa lalu itu sangat berdampak di masa kini gitu. Dan ini memang luar biasa ya, luar biasa di peneliti-peneliti luar negeri, Amerika, Eropa. Ini sekarang lagi meneliti tentang bagaimana kecerdasan kecerdasan itu bisa bisa tampil gitu, bisa tampil sampai si peradaban itu terbentuk gitu. Ini terjadi juga di Nusantara, benar. Jadi bahwa yang kita anggap mitos hari ini gitu, jangan-jangan itu adalah realitas di masa lampau gitu. Yang kita anggap imajinasi di hari ini, jangan-jangan itu adalah fakta di masa lampau gitu.
Itulah yang sebenarnya yang menjadi kecurigaan saya sekarang gitu. Itu sangat relevan dengan pernyataan Mas Iman tadi gitu. Jadi saya sangat setuju gitu. Dan saya termasuk orang yang mengagumi kecerdasan masyarakat yang hidup di masa lampau itu ya, masyarakat tradisi, masyarakat primordial gitu, masyarakat suku itu memiliki kecerdasan luar biasa yang tentunya tidak dimiliki oleh masyarakat sekarang gitu. Ya itu aja mungkin ya tanggapan saya terhadap pernyataan Kang Iman tadi. Kita mau sampai jam berapa ini? Masih ada yang bertanya? Oke, baik, terima kasih Pak sudah mengingatkan. Sudah 2 jam mungkin diskusi ini berjalan. Mungkin satu pertanyaan terakhir mungkin Pak ya. Sip, boleh. Ya, ada dari teman-teman yang mau bertanya? Mas Ica kayaknya tuh nyala. Ya, silakan ada yang mau bertanya. Satu pertanyaan terakhir. Silakan. Ya, silakan Mbak Ica. Ya, Mbak Ica. Iya, permisi, Sob. Kaget saya dipanggil Mas. Oh, bukan Mas ya? Soalnya nggak ada fotonya gitu. Saya punya nama teman maaf, Ica. saya agak telat tadi baru masuk. Jadi ya silakan. Ya, ketinggalan informasi nih. Gimana? Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Kayak mana ya? Mungkin karena keterlambatan, jadi saya juga bingung mau nanya apa. Jadi ya mungkin pertanyaan umum aja ya, kayak misalnya secara gambaran umum tuh misalkan gimana caranya kita tiap wilayah ini kan mitosnya berbeda-beda gitu. Ya kan, tentang mungkin kepercayaan kepada leluhur dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana kita bisa tarik garis yang berkesinambungan antara daerah-daerah yang berbeda ini, tapi unsurnya itu sama begitu. Archetype ya, tentang archetype itu. Iya. Pertanyaannya adalah kenapa archetype itu terjadi gitu ya? Iya, maksudnya sesuatu yang berkesinambungan, walaupun daerah ini berbeda, tapi ada unsur yang sama daripada mitos-mitos ini. Betul. Jadi terima kasih Mbak Ica ya. Saya tidak salah lagi sekarang. Ya, ini istilahnya archetype. Archetype itu atau arketipe ya kalau dalam bahasa Indonesia. Arketipe itu adalah katakanlah sebuah kecerdasan atau sebuah sebuah kekuatan yang dimiliki oleh hampir semua kebudayaan gitu. Sehingga ketika kekuatan ini ditampilkan, yang muncul adalah hal yang seragam gitu, atau dalam tanda petik identik gitu ya, mirip gitu. Contohnya adalah naga misalnya. Naga itu di setiap kebudayaan ada loh, sosok reptil raksasa yang bisa terbang atau melata itu. Tapi bahwa itu adalah sosok yang suci, sakral dan berpengaruh terhadap peradaban, itu ada di setiap kebudayaan. Naga itu ya. Di Jawa ada, di Sunda ada naga itu. Di kebudayaan Native American Indian Selatan itu ada tuh di motif-motif. Nanti satu saat saya akan mempresentasikan tentang archetype ini ya, atau arketipe ini di seminar berikutnya. Atau raksasa atau yaksa ya, atau buto dalam bahasa Jawa. Itu di setiap kebudayaan. Nephilim itu di kebudayaan Eropa, Amerika. Raksasa atau giant itu ada. Atau Lilliput itu makhluk kerdil kecil, makhluk kecil. Itu kan ada juga tuh di di setiap kebudayaan pasti mengenal tentang sosok itu. Kita mengenalnya tuyul ya, atau masyarakat kerdil itu gitu. Tapi konyolnya di kita kan identik dengan pencurian uang gitu, tuyul. Jadi jelek itu, padahal nggak ada jelek-jeleknya. Itu adalah satu bentuk kekayaan. Atau jangan sosok, motif aja, motif lukisan gua di seluruh kebudayaan primordial itu sama.
polanya pasti garis-garis, lingkaran-lingkaran, cap tangan itu ya. Padahal itu Perancis dengan New Zealand, suku aborigin itu kan jauh jarak bentang waktu dan jaraknya itu jauh. Terus kita temukan di Sulawesi gitu ya. Itu juga sama ternyata motifnya. Padahal mereka tidak pernah berhubungan seolah-olah ya gitu. Nah, hal itu disebut archetype. Simbol bintang, simbol salib, simbol bujur sangkar atau bentuk-bentuk geometris adalah archetype di seluruh kebudayaan sama. Lalu ada warna merah, warna biru, kuning, putih, hitam, itu di setiap kebudayaan primitif pasti dipakai. Nah, ini adalah kekayaan atau sebuah entitas, sesuatu yang masih menjadi misteri. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau dalam BBC pernah melakukan penelitian tentang sosok Venus, patung Venus. Patung Venus itu menampilkan Dewi Kesuburan ya. Dewi Kesuburan itu ditampilkan dalam bentuk patung yang berbadan sintal tanpa kepala ya. Atau kepalanya tidak dipentingkan tapi berbadan sintal, dan itu ternyata ditemukan di setiap kebudayaan. Dewi Venus adalah Dewi Kesuburan. Di Jawa ada Dewi Sri. Di Sunda ada Dewi Saripohaci gitu. Itu sosoknya sama. Menurut saya relevan gitu. Identik gitu. Artinya bahwa ada satu kekuatan yang kita mempercayainya sebagai dewi, sebagai dewa atau sebagai apapun gitu. Tapi bahwa dia bertanggung jawab terhadap kesuburan, reproduktivitas gitu ya. Itu ada di setiap kebudayaan ternyata gitu. Nah, ini kan menarik. Ada apa dengan manusia ini gitu. Bahwa kita tanpa koneksi yang hebat, bahkan tanpa koneksi sama sekali, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang identik, yang sama gitu. Artinya kita bersumber dari satu entitas. Gitu. Kita bersumber dari satu kekuatan yang sama. Kita bersumber dari satu hal yang luar biasa, yang hebat, dan kita menamakannya itu dengan istilah Tuhan. Gitu. Nah, monoteisme gitu ya, atau konsep monoteisme atau bertuhan tunggal itu ternyata juga dimiliki oleh setiap kebudayaan. Sehingga kalau kita memahami hal itu secara utuh, itu tidak ada lagi tuh perbedaan, pertengkaran gara-gara perbedaan, tapi yang dilihat adalah persamaan. Gitu. Nah, ternyata mitologi secara tidak sadar adalah memiliki potensi untuk menyatukan hal itu, gitu. Bahwa kita sebenarnya berasal dari sumber yang sama. Kita berasal dari sesuatu, dari gen yang sama gitu, sehingga kita tidak lagi tidak ada lagi alasan untuk bertikai sebenarnya gitu. Jadi kalau semua manusia memahami hal ini, tidak akan ada peperangan, karena peperangan itu sebenarnya adalah membesar-besarkan perbedaan, mempolitisir atau mengeksploitasi perbedaan. Kalau kita mengeksploitasi persamaan, sebenarnya kan kita hidup berdampingan, kita hidup sama gitu. Sehingga perdamaian itu tidak harus diraih gitu. Itu akan datang dengan sendirinya gitu. Itu mungkin pesan moral dari diskusi ini ya, ditutup dengan pertanyaan terakhir gitu. Bahwa sebenarnya mitologi tujuan utamanya sama tuh di setiap kebudayaan, bahwa itu adalah untuk kembali lagi kita kepada fitrah sebagai manusia yang lebih memanusiakan lagi manusia. Itu relevansinya kalau dalam akademik adalah ilmu-ilmu humaniora. Ilmu humaniora termasuk seni rupa itu adalah ilmu yang memanusiakan manusia, lebih memanusiakan manusia dari sekedar manusia gitu ya. Itulah intinya gitu. Itu yang setidaknya itu yang saya kuasai gitu ya, yang saya ketahui gitu. Pasti banyak kelemahan dan banyak kelemahan dan banyak kekurangan. Saya tawarkan lagi ke audiens hari ini gitu. Jadi kita bisa berdiskusi lagi berikutnya gitu. Mungkin sambil saya tutup juga ya, terima kasih semuanya gitu. Saya kembalikan lagi ke moderator, silakan. Ya, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Is atas 10 SKS-nya hari ini. Luar biasa sekali. Mungkin mengingat waktu, karena jujur saja di Ternate juga lagi sebentar 30 menit lagi kita sudah buka puasa, Pak. Wah, jadi, curang ya, lebih cepat ya. Ya, jadi mungkin tadi itu sebagai pertanyaan terakhir. Terima kasih ke seluruh teman-teman. Mungkin tadi cek tadi. Ya. Ya, mungkin sebelum Iki tutup, Iki serahkan ke Adi untuk menyampaikan
closing statement mungkin ada. Ya, oke. Baik, terima kasih teman-teman semua yang masih stay, terutama Pak Ismet ya, karena materinya luar biasa yang sangat relevan sekali dengan situasi saat ini. Dan juga buat kawan-kawan Maranatha, thanks banget sudah gabung di acara Ternatesung. Semoga ini bisa bermanfaat juga buat kawan-kawan. Nah, ini luar biasa materi dari Pak Ismet ini terkait dengan mitologi. Dan tentu memang kita ada agenda Ternatesung itu berlanjut sampai nanti 29 Mei nanti akan ada agenda bersama juga terkait dengan pembahasan soal kenusantaraan gitu. Yang kali ini kita mengungkap banyak hal ya terkait dengan potensi juga ya Pak Ismet ya. Tadi Pak Ismet menarik sekali Pak Ismet menggali potensi terkait dengan wilayah rupa gitu yang berkaitan dengan mitologi. Ini menarik sekali gitu. Tapi di Ternate juga memiliki kisah mitologi yang sangat lekat sekali dengan masyarakatnya, Pak. Terutama soal berkaitan dengan Gunung Gamalama itu, Pak. Itu sangat disakralkan. Gunung lagi-lagi gunung gitu, Pak. Jadi iya, keren. Gunung gitu. Jadi disitulah sebetulnya peradaban itu dimulai gitu kalau di Ternate. Itu mungkin ya benar sekali, mungkin ada kaitan juga dengan di Mesir kenapa membuat piramida kan ya Pak ya. Gitu. Jadi ada ritual-ritual yang memang di Indonesia itu selalu berhubungan dengan gunung gitu. Bahkan kalau di Gunung Jelolo itu kalau dari kita lihat di presisi yang tepat itu dia sama kayak piramid gini Pak. Tajam Gunung Jelolo itu. Dan semua gunung itu disakralkan. Ada cerita awal kejadiannya di situ gitu. Makanya disimpan dalam sastra ya. Ada legendanya ya. Ya. Toma ua hang moju, toma limau gapi matubu, koga idadi susira. Jadi ibaratnya dahulu sebelum sebelum terjadi itu ada sesuatu yang sudah terjadi, Pak. Gitu katanya dalam sastra lisannya begitu. Toma limau gapi matubu. Gapi itu mengidentifikasi Gunung Gamalama, pengistilahan nama lain. Nah, saya sedikit share juga ya Pak mitologi yang berada di Ternate Pak ya. Nanti akan dibahas oleh Pak Jerry nanti, tapi saya share juga ke kawan-kawan di sini. Mungkin di sini ada salah satunya adalah mitologi Tujuh Putri gitu. Tujuh Putri itu nanti akan diceritain banyak oleh Pak Jerry nanti, tapi saya kasih dikit aja. Nah, mungkin yang lebih dikenal pada umumnya itu ada ini Pak ya, legenda pada umumnya Joko Tarub. Jaka Tarub kayak gitu ya. Iya. Di Ternate juga ada teman-teman. Nah, di sini juga cikal bakal kerajaan di Maluku itu ada Ternate, Tidore, Jailolo dan segala macam tuh itu diibaratkan ceritanya tadi. Jadi kayak yang ada yang dapat kayu, batu gitu ya, bilahan kayu, yang paling kanan ada ada dikasih kayak semacam mahkota gitu. Nah, yang dapat mahkota itu mitosnya adalah Ternate yang lebih pembagian wilayahnya dia lebih mengurusin soal pemerintah gitu, Pak. Gitu. Nanti Tidore urusannya apa dia gitu-gitu. Nah, makanya disimbolkan dengan tadi gitu. Nah, di sini saya juga mau share soal karena memang ini bertepatan juga ada Pak Ismet dan mahasiswa yang kajian soal mitologi. Ini ada satu burung, ini disebutnya burung guheba. Ini juga sangat sakral. Keren. Ini juga sangat sakral di Ternate, Pak. Keren. Mitologinya soal, jadi burung itu punya kepalanya 2 gitu. Nah,
Dan katanya memang itu berkaitan sama Garuda yang sekarang juga. Iya mah versi Ternate, Pak. Tapi itulah, Pak, ya. Selalu Keren. berkaitan. Benar nggak, Pak? Betul. Berkaitan, masing-masing punya. Ya, siga kayak macam Soekarno tuh. Soekarno tuh diakui sama masyarakat mana gitu ya, Pak, ya. Jadi emang soal kebenaran mah relatif lah ya. Tapi si ceritanya teh ada gitu loh, Pak, ya. Ini yang jadi seru gitu. Nah, ini ini yang di keraton tuh dibuatnya gini di Keraton Ternate. Ini Oh ya. di pendopo kalau nggak salah ada gini. Nah, terus ada juga yang memang berupa dibuat menjadi baju kayak gitu. Apa namanya? Atau ada yang sebentar. Atau ada yang dibuat di bendera ya. Di bendera Kesultanan. Kesultanan Ternate itu ada berupa bendera. Nah, ini di bendera. Nah, kayak gini. Di gambar. Gitu. Oh iya, keren ya. Nah, itu simbol cinta ya, atau ya, love ini kan ini archetype. Ya, love-nya kebalik, Pak, berbeda. Nah, ini Iya, nanti yang akan bahas ini nanti Pak Jerry ya di tanggal berapa tanggal 29. Kalau teman-teman berkenan, mungkin teman-teman bisa hadir. Justru simbol love love versi orang Ternate itu kebalik, teman-teman. Jadi si hatinya tuh ke gini gitu loh. Bukan gini. Nah, itu menurut masyarakat di sana soal keseimbangan gitu, Pak. Kalau begini akan jatuh, jadi keseimbangan kalau gitu. Mungkin Saudara Bucek nanti bisa ngobrol sedikit soal burung heba dan ini. Saudara Bucek, halo. Jadi jadi itu simbol hatinya tuh kebalik ya, Pak ya. Bisa kita lihat dalam pemaknaannya ya lebih umum itu katanya memang bicara keseimbangan gitu. Ini. Nama Ternate sendiri selain Ternate dikenal, nama klasiknya itu Limau Gapi. Ya mungkin itu cerita-cerita yang sebetulnya memang benar sekali kata Pak Ismet tadi bahwa soal mitologi dan berkaitan dengan antara logis dan tidak gitu. Padahal ceritanya ada gitu. Mungkin Bucek sedikit. Saya pikir terima kasih buat semua ya. Ya. Bucek sedikit mungkin sebelum kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sangat menarik tadi Pak Iji memaparkan ya tentang tadi juga sempat simak juga begitu. Jadi terkait juga tadi Adi mungkin ada tambahan sedikit juga mengenai hati yang terbalik itu juga sebenarnya simbol agama di situ yang sengaja dititipkan juga begitu, ada korelasi antara simbol itu dengan kultural di Maluku Utara, di Ternate khususnya itu yang berkaitan dengan spiritual di situ. Jadi istilahnya melakukan segala sesuatu hal yang harus dimulai dengan dinawaitukan gitu. Dan hati merupakan sebuah bentuk simbolisasi di situ, sehingga dalam lambang Goheba itu orang Ternate menyebutnya sebagai Goheba ataupun Garuda berkepala dua ini ya disimbolkan dengan simbolisasi seperti itu. Keren. Mungkin gambaran ringkasnya seperti itu, nanti ada narasi yang bisa saya sampaikan lagi biar bergulir. Ya, keren.
Ya, mungkin itu luar biasa sekali. Terima kasih Pak ya. Tadi kisah dari Cirebon gimana. Terus ada tambahan juga terkait dengan tadi yang dijelaskan yang mungkin secara lisan ya. Secara lisan kemudian keseharian kita temukan begitu. Tadi sedikit awal Pak Iji menjelaskan bahwa waktu kecil sering orang tua melarang anaknya untuk keluar waktu di maghrib segala macam gitu. Ada mitos-mitos itu juga berkembang di Ternate dan Maluku Utara pada umumnya begitu. Padahal kalau dibilang ini sebagai sebuah bentuk mitos, kalau kita tarik benang merahnya di dalam agama, khususnya di dalam agama Islam pun, sebenarnya hal itu kita temukan begitu keterangan-keterangan yang mengajarkan di dalam isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Tentang iblis yang berdiri di antara dua tanduk, di antara Masyriq wal Maghrib. Kalau bisa kita telusuri itu juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah begitu, sehingga implementasi untuk memudahkan orang ataukah di dalam kultur Maluku Utara Ternate pada umumnya juga dibikinlah semacam cerita-cerita semacam itu. Kalau kita kaji lebih dalam lagi, keterkaitan mitos dengan agama ini sengaja disisipkan sehingga dalam bentukannya mitos. Salah satu contoh juga ada di Ternate yang kita kenal ketika orang mau memancing, dia melihat tanda-tanda alam, awan, bentuk awan, segala macam. Kalau kita tarik di dalam Islam sendiri, ada yang dikenal dengan yang namanya falakia, atau melihat tanda-tanda alam. Jadi saya pikir bahwa tidak selamanya mitos ini hal yang tidak nyata begitu. Ada sebenarnya pemaknaan tersendiri, ataukah ada sesuatu yang sengaja dititipkan di dalam cerita-cerita itu untuk memudahkan untuk mengkomunikasikan dengan masyarakat setempat, atau itu menjadi sebuah pegangan tradisi di dalam keseharian orang Ternate dan Maluku Utara pada umumnya begitu. Tapi bukan berarti hal itu tidak memiliki landasan dasar begitu. Itu saya pikir hal yang sangat keliru juga begitu. Tidak semuanya seperti itu. Mungkin tambahannya seperti itu. Mungkin lebih jauh kita bisa diskusi lagi karena mungkin mengingat waktu juga. Mohon maaf juga tadi saya juga ada keperluan keluarga juga begitu. Ya. Baik, terima Thank kasih you, Mas Becek. penutupnya Kita foto bersama dulu ya. membuat penasaran ya, membuat penasaran ke semua. Terima kasih sebelumnya Iki sampaikan kepada Pak Ismet sudah Ya, sama-sama. Foto bersama. Kita foto bersama dulu ya. Mohon izin untuk semua teman-teman yang hadir untuk bisa menghidupkan kamera videonya biar kita foto bersama dulu. Kita kirimkan ke Menteri ya. Ya. Oke, siap teman-teman semua. 1, 2, 3. Sekali lagi, ini ada 2 frame. Buka 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semua. Oke, Terima kasih semua. Ismet, Kak Adi, Kak Bucek, Kak Ya, Pak terima kasih tadi Mas ada Adi, teman-teman juga, Rika Mas dan Uki, seluruh teman-teman dari Manata yang sudah berkesempatan hadir. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga materi hari ini bisa menambah semangat kita untuk mencintai meteorologi dan menceritakan dengan gaya kita masing-masing, baik dari visual, lukisan dan sebagainya. Satu penutup yang saya kutip dari Presiden Tidore, kabar Menora, yang menyampaikan bahwa lupa budaya, lupa diri, lupa agama, lupa lagi. Terbaba yang penting mencintai budaya adalah mencintai diri sendiri. Terima kasih. Sekian lagu penutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan selamat sore semuanya. Selamat sore. Terima kasih Selamat. Pak Iji. Luar biasa. kasih. Pemahaman yang sangat. Saya terkesimak sekali Pak. Tadi luar biasa. Kita Terima bisa kasih, lanjut di teman-teman. diskusi yang lain, menarik. Iya. Ya, nanti Nanti kita bisa lanjut. minta nomor kontak bisa kita juga bisa sharing-sharing. Ya, Ada siap. di grup ya. Di grup ya. Iya, siap. Makasih Pak Iji. Ya, Oke. sama-sama. Yang berniat minat mengoleksi lukisan-lukisan tadi, saya kira hubungi Pak Is. 10% buat moderator nanti. Oh.
Ya, teman-teman, selamat berbuka puasa ya di Ternate Ya. ya. Oke. Karena saya mau menyiapkan dulu nih, mau beli dulu kolak. Ya. Kolak. Ya, sip. Kolak. Ya, Kembali ke realitas. terima kasih Pak. Dan Ya, seluruh teman-teman sama-sama. di Maju terus ya, teman-teman Ternate. Nanti setelah pandemi kita mungkin bisa ketemu ya. Saya yang ke Ternate atau orang Ternate yang ke Bandung gitu. Insya Allah. Benar. Kita kolaborasi Pak ya. Betul, gitu nanti. Kayak mau nanya waktu mah di ke Bandung ya tuh. Bisa. Nah, Ini Ternate mah rada pernah di heboh, Bandung ya. Pak, si Bucek teh. Kau 8 tahun Wow. di Bandung lagi. oh itu apal lebih panjang. Pas Dan- apal. Apal pisan. Ya, sip. Mun. Nanti Nuhun, Kang. mohon minta ininya ya, Mas Adi,